Hai, semoga kamu di sana. Selamat datang buat kamu yang sedang beraktivitas hari ini. Gue Kini dari Ingatan Lalu akan menemanimu dan membawa ingatan indah bersamamu dari berbagai kisah yang mungkin pernah kamu lalui. Ya, kali ini kita akan membahas tentang berbagai cara atau langkah seseorang dalam memproses dirinya untuk menyikapi sikap yang saat ini sedang tenar, yaitu insecure, untuk menjadi lebih berani, pede, dan pastinya lebih baik. Karena kebanyakan orang menyikapi sikap insecure itu berlebihan, ya. Nah, kali ini kita akan mencoba langsung berbicara kepada praktikalnya seseorang yang sudah mempraktekkan dirinya, bahkan bukan hanya dalam kegiatan sehari-hari. Kali ini kita akan berbicara dengan teman saya yang saat ini dia sudah menjadi seseorang, ya, menjadi seseorang yang diandalkan oleh daerahnya. Nah, namanya Dewi. Dia adalah seorang duta anti narkoba 2020 ini. Tidak usah lama-lama ya, kita langsung saja untuk telepon orangnya. Semoga langsung diangkat. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kayaknya makin sibuk aja ya ngelihat di Instagram. Sudah kemana-mana ini, sudah mengabdikan diri kepada kota sendiri, seperti itu ya. Oke, nah kali ini kita akan berbicara nih sama teman-teman dari podcast Ingatan Lalu untuk mungkin teman-teman mau tahu ya bagaimana sih memproses diri gitu dari orang yang awalnya memiliki sikap insecure dan bisa berubah, bahkan bisa meloncat lebih tinggi. Nah, makanya Kindi mau kontak Dewi dan mungkin Dewi mau bercerita sama-sama sama teman-teman podcast Ingatan Lalu. Seperti itu. Oke, Kin. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Takutnya teman-teman nih malah kepo, ini siapa sih Dewi, siapa sih? Seperti itu. Oke. Boleh. Boleh, mungkin dari nama, kemudian aktivitas sehari-hari, kemudian ya statusnya sebagai kerja atau mahasiswa atau apa seperti itu, silahkan lah. Nah, nanti bisa promosi Instagram juga ya, it's okay, nggak apa-apa. Boleh ya promosi Instagram. Boleh dong. Oke deh. Halo semua, kenalin nama aku Dewi Oktaviani. Untuk kegiatan keseharian sih sekarang lagi kayak magang sama nyusun-nyusun yang harus disusun. Mantap. Dan lagi kalau misalnya lagi ada kegiatan di duta sih kayak gitu, Kin. Keren. Dan jangan lupa follow Instagram ya. Asik. Apa nih Instagramnya? Nanti ada Kak di bawahnya nama Instagramnya gitu loh. Boleh nanti diisi. Boleh ya. Siap. Ditulis ya, jangan lupa, Kin. Oke. Pasti. Oke. Jadi gimana nih, Kin? Oke. Gue kayak gue yang MC-nya ya di sini, Kin. Kan masih kenalan, belum dong? Wah, Boleh kayaknya nanti podcast Ingatan Lalu hostnya ada 2. banget nih. Hostnya ada 2. Gue sangat menanti-nantikan nih tawaran-tawaran seperti ini. Siap. Oke, Dew. Nah, jadi tadi mungkin Dewi belum menyampaikan. Jadi, Dewi ini seorang mahasiswa sama kayak gue. Dan kita seangkatan, makanya kita akrab seperti itu. Kita walaupun kita beda kelas ya, tapi kita sejurusan, satu prodi. Nah, kemudian saat ini lagi sibuk nih, dia jadi duta anti narkoba yang terpilih di tahun ini dan akan mengabdi berapa lama, Dew? 1 tahun sih. 1 tahun. Iya, betul banget. 1 tahun ke depan akan aktif. Kemudian tahun-tahun selanjutnya bukan tidak aktif ya, biasanya akan membimbing adik-adiknya seperti itu kan, dan tetap menjadi duta yang disebut sebagai duta anti narkoba tahun 2020 seperti itu. Oke, jadi kali ini karena mungkin bahasnya kita akan mencoba untuk gimana ya prosesnya itu untuk menjadi seorang yang bisa lebih pede seperti itu, Deo.
Nah, Oke. coba mungkin Dewi cerita dulu deh. Oke nih. Oke, kita bicara dari awalnya dulu aja kali ya. Oke, siap. Awalnya sebenarnya aku tuh kayak nggak berpikiran untuk bisa ikut lomba-lomba kayak gini. Oke. Ngerasa insecure-nya tuh parah, insecure banget. Kayak, Wah. aduh kayaknya nggak pantas deh kalau misalnya ikut lomba-lomba yang mengarah ke duta-duta kayak gitu. Nah, salah satu yang bikin aku insecure adalah fisik. Itu mungkin dirasakan dengan semua wanita, nggak cuma aku aja. Benar. Apalagi kalau gini ya, kalau duta itu biasanya ada ciri-cirinya, apa maksudnya kayak kategori-kategorinya gitu ya? Iya, betul banget, Kin. Nah, itu yang menjadi yang buat lu makin insecure gitu. Betul banget. Itu yang membuat gue tuh kayak makin malah, aduh, insecure banget. Tapi gue mikir lagi kayak apa sih yang bakal gue tanamin ke hidup gue? Masa sih selama hidup gue nggak punya achievement apa-apa gitu kan? Oh, I see. Okay. Nah, sebenarnya banyak teman-teman gue yang ikut-ikutan ajang-ajang kayak gitu. Bukan yang nggak pengen, yakin gue sampai nganterin temen gue untuk audisi kayak gitu tuh. Bukan yang nggak pengen. Lu bayangin dong, kayak gue nganterin temen gue, terus ngeliat dia audisi, sedangkan hati gue juga pengen ikutan audisi, tapi gue nggak bisa audisi karena gue insecure sama fisik gue sendiri. Oh, I see. Berarti memang sih wajar ya kalau misalkan ada seorang, apalagi perempuan yang kalau misalkan cenderung bagaimana sih kalau misalkan dia itu melihat temannya atau kerabatnya ya sedang berusaha, dan pasti kita juga ingin ikut berusaha ya. Sorry, putus-putus. Oh, putus-putus. Halo? Halo? Iya. Nah, udah. Oke, coba. Nah, itu temen, misalkan lu nganterin temen nih, dan itu lu kepingin gitu ikut itu. Iya, betul banget. Oke. Nah, tapi temen gue juga kayak sebenarnya kayak ngedorong, udah deh ikut aja gitu. Oh, berarti dari temen lu juga support sebenarnya ya? Iya, cuman ya gitu, karena memang benar-benar tingkat insecure gue tuh tinggi banget, dan kayak wah udah deh, gue pertama insecure sama fisik gue insecure sama keadaan otak gue, ya pokoknya semua. Ibaratkan kalau misalnya bisa bilang membenci diri sendiri, itu gue termasuk orang yang membenci diri sendiri pada waktu itu, karena gue kayak aduh, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, terus gue bisa apa gitu loh, Kin. Ya aduh, nyelekit banget sumpah itu. Terus gimana tuh cara lu keluar untuk menghadapi permasalahan itu? Kenapa, Ken? Bagaimana lu keluar dalam permasalahan itu? Nah, gini, sebenarnya waktu awal-awalnya kan gue makin kesini makin mikir ya, masa sih hidup gue nggak diterapin apa-apa, masa sih hidup gue kayak kosong-kosong aja, gue nggak punya achievement apa-apa dalam hidup gue gitu kan. Nah, gue sempet kayak ya udah, kayaknya gue menjadi orang-orang di balik layar aja deh. Maksudnya kayak kan gue suka atau tertarik dengan lomba-lomba kayak duta-duta kayak gitu, dan itu kan kayak ada passionnya gitu ya. Nah, gue mikir, apa gue terjun ke dunia passion aja ya, ibaratkan kayak gue ada di dunia seperti itu, tapi gue di belakangnya gitu loh, Kin. Terus gue sempat berpikir, aduh, gue harus jadi apa ya gitu, yang sesuai dengan kemampuan gue juga gitu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk, dan benar-benar memberanikan diri ya ke dunia penulis. Oh iya, oke, benar. Ya, gue inget tuh. Kalau misalnya kan di kadang orang tuh suka nanya kan, kalau suka nulis sih Deo, kalau suka nulis apa sih yang ngebayang suka nulis? Dan gue kadang ngejawab kayak ya udah, suka aja gitu, karena emang gue suka baca dan gue suka nulis. Padahal jawabannya adalah karena ketika kita menulis, kita itu nggak dituntut untuk ideal dalam bentuk fisik,
dalam segala hal, kita tuh nggak dituntut gitu kan. Oh iya, Jadi benar. kita nulis, ya udah kita nulis apa yang kita mau, apa yang kita bisa, dan kita bisa mencoba. Betul. Nah, dari situ akhirnya gue tertarik sama dunia penulisan gitu kan. Mulai ikut-ikut lomba penulisan. Terus sampai akhirnya gue dari kan kalau misalnya kita nulis, nggak mungkin dong kita nulis aja tanpa membaca kan. Iya. Nah, gue akhirnya baca-baca buku yang berkaitan dengan insecure, dan ditambah dengan gue nonton video kayak gitu. Karena jujur aja waktu gue nekunin nulis juga, rasa insecure tuh tetap masih ada. Oke. Bahkan yang sifatnya yang orangnya tidak terlihat seperti itu ya. Iya, betul banget. Karena apa? Karena ya masih ada kepengen untuk ikutan lomba yang mengarah ke sana. Oke. Karena kayak dunia kepenulisan tuh kayak sebagai bentuk pengalihan gue gitu tuh. Oke, paham. Nah, terus gue lanjut ke cerita gue bisa ikutan acara duta ini. Itu gue mulai kayaknya gue nggak boleh deh, kayak gue nggak boleh deh ada dirasa insecure mulu. Soalnya gue ngerasa kayak gue nggak maju-maju. Gue pengen punya achievement, tapi gue nggak ada usaha apa-apa gitu loh. Akhirnya gue mulai memberanikan diri gue untuk yaudah deh, gue ikutan aja deh, ikut daftar aja deh. Menang gak menang, masuk finalis atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting gue masuk dulu deh ke dalamnya, kayak gitu. Gue mencoba tutup mata untuk coba hal itu. Dan kayak kan yang lo tahu kan, kalau duta atau ajang-ajang seperti itu kan pasti memandang kayak ini ya, tubuh yang ideal gitu loh. Oke. Fisik lah ya gitu ya. Iya, gue mencoba menutup mata akan semua itu. Kayak ya udah deh gitu, gue cobain aja. Lagian kalau misalnya gue nggak nyoba kan gue nggak bakal tahu apa yang harus gue takutin dan nggak gue takutin. Betul. Akhirnya gue coba daftar dan masuk ke finalis. Nah, gue seneng dong. Berarti langsung gini ya, maksudnya dari prosesnya itu pertama kali mencoba dan itu bisa langsung masuk ke finalis gitunya ya? Iya. Wah. Dan gue ya udah deh, gue pede aja. Ya intinya gue harus pede. Gue harus nge-challenge diri gue sendiri. Pokoknya gue nggak boleh ngerasa takut, gue nggak boleh ngerasa insecure. Karena semua orang punya hak untuk ikut apa yang dia suka. Benar. Iya kan? Benar sekali. Kayak mungkin menjadi salah satu syarat untuk tubuh ideal, untuk fisik yang bagus. Tapi ketika kita punya kemampuan yang lebih dari itu, ketika kita punya kemampuan entah itu komunikasinya, entah itu pengetahuan lo yang bagus, hal itu tuh bisa agak kesamping gitu loh, Kin. Oke. Gue ya. Dan selama masa insecure itu, gue mencoba untuk gue menekankan ke diri gue, oke deh, kalau misalnya fisik lo kurang oke, lo harus pintar komunikasi, lo harus pintar mencari segala hal, dan lo harus mau tahu, dan lo harus mau usaha, kayak gitu. Dan dan yang paling terakhir adalah lo harus bisa berattitude. Iya benar. Iya. Mau sebagus apapun fisik lo, mau seluas apapun pengetahuan lo, ketika attitude lo nggak ada tuh kayak lo tuh nol banget. Iya benar. Karena itu kuncinya juga ya, salah satu kunci yang membawa keberhasilannya itu ya. Iya betul. Dan gue pun belajar manner sendiri, kayak tata cara duduk itu kayak gimana. Ternyata asik ya, benar. Tata cara duduk tuh ya nggak lo langsung nempel di kursi, nggak lo duduk tegak, nggak kayak gitu tuh. Dan ternyata itu ada cara sendiri. Dan iya benar. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kita bilang misalnya tinggi ya, kayak orang-orang pejabat atau orang-orang yang paham psikolog gitu tuh,
itu akan menjadi nilai plus juga gitu tuh. Mungkin di kalangan kita yang belum tahu apaan sih lo kok duduknya kayak gitu gitu. Tapi ketika lo belajar itu bakal kepake dimanapun gitu, dan lo bakal tahu oh iya ini nih cara yang duduk yang benar ketika kita ada di sini. Cara benar. makan yang benar ketika kita ada di sini gitu kan. Jadi kayak itu nggak membuat memalu-malukan diri lo sendiri ketika lo ada satu kekurangan yang mungkin itu nggak jadi terlihat ketika lo punya itu semua gitu tuh. Ya benar, berarti ilmunya ya, Mas, lebih kepada ilmunya itu ya. Karena memang yang gue tahu juga seperti itu. Ketika memang kita ngobrol sama orang biasa seperti apa, sama pejabat seperti apa, sama orang-orang yang bisa dianggap ya di atas gitulah ya, itu ada tata caranya memang. Dan itu lu belajar sendiri, Dew? Iya, gue belajar di YouTube. Wah, keren banget. Mantap. Terus gue sering buka-buka YouTube yang berkaitan dengan kayak mental health gitu. Gimana cara menghilangkan insecure, gimana caranya gue pede, gimana caranya gue bisa berpublic speaking dengan baik. Itu semua gue bener-bener pelajarin dengan YouTube. Karena kayak gue mikir, kayaknya buat menutupi kekurangan gue harus belajar itu deh. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita terus-terusan kalau kita terus-terusan berfokus sama kekurangan kita sampai kapanpun, kita nggak bakalan maju. Asik, benar. Gue setuju banget. Iya, buat apa ya, mungkin memang susah kalau misalnya kita lagi memotivasi orang yang merasa insecure, terus kita bilang lo nggak boleh berfokus sama kekurangan lo, itu pasti yang susah sih. Iya sih. Harus ada kesadaran diri sendiri buat gimana caranya biar orang-orang tuh ngerasa diri dia tuh ada kelebihan gitu loh. Selama ini mereka ngerasa mereka kurang karena mereka nggak mau mencari itu. Menurut gue karena yang gue rasain itu, gue ngerasa kurang dari diri gue ya karena diri gue nggak mau mencari kelebihan yang ada di diri gue yang lain. Gue selalu berfokus sama kekurangan gue selalu berfokus sama fisik gue, dan selalu berfokus gimana caranya gue ideal di mata orang lain, tapi gue nggak ngelihat nih kelebihan gue di satu sisi yang bisa menutupi kekurangan itu gitu loh. Dan akhirnya lu temukan itu? Iya, dan akhirnya gue menemukan itu saat gue nge-challenge diri gue sendiri. Dengan ikutan ajang itu. Nah, kan untuk mengikuti ajang itu kan kayak ada tes public speaking gitu kan, karena kita nanti bakal kayak sosialisasi gitu, jadi kita harus bisa berpublic speaking. Gue terapin ilmu-ilmu dari YouTube gue, ya gimana caranya sih gue bisa berpublic speaking di depan kamera. Asik. Dan kayak iya benar. Awalnya gue ngerasa kayak oh gila ya nih, gue nggak percaya nih sama diri gue sendiri. Gue kadang aneh sendiri gitu ya, kayak gini ya, walaupun gak bagus-bagus banget gitu kan, tapi gue setidaknya bisa mengekspresikan apa yang mau gue ekspresikan gitu kan, bisa menyampaikan sesuatu tanpa gue ngerasa terbata-bata, tanpa gue ngerasa gak pede gitu kan. Oke deh gitu. Ya udah gue coba deh gue send tuh latihan video gitu ya. Iya, Oke. Sebelum lanjut lagi nih, Dew. Tadi dalam prosesnya itu kan itu banyak lah ya. Itu ketika lu mau mengambil challenge itu, maksudnya untuk challenge kepada diri lu sendiri, itu prosesnya berapa lama untuk lu bisa gue yakin dan gue harus coba. Nah, itu berapa lama itu? Wah, lama banget, Kin. Gimana tuh? Dari semester berapa ya gue? Dari semester 3 deh kayaknya. Dari semester 3 sampai semester kemarin tuh 2020 gue bener-bener kayak gue harus mulai men-challenge diri gue sendiri. Karena gini ya, ini menurut gue sendiri ya, nggak tahu menurut teman-teman yang lain. Masalah insecurity gitu-gitu. Nah, dan permasalahan fisik tuh zaman dulu tuh di tahun-tahun kita 2016, 2017 kayaknya belum terlalu booming kayak sekarang. Iya, benar. Iya, dan untuk menghandle ketika kita merasa insecure itu
itu ilmunya kayaknya belum terlalu banyak disebar di kalangan orang-orang kan. Makanya prosesnya tuh lama banget. Gue mulai menemukan itu di tahun 2019. Tahun lalu ya? Baru-baru banget berarti ya? Iya betul, benar-benar kayak gue coba belajar di YouTube, gue coba cari-cari di YouTube tentang psikolog kayak gitu, tentang body shaming, tentang insecure, semua gue cari, semua gue pelajarin, dan akhirnya gue mulai memberanikan diri, gue harus ngerasa pede sama diri gue sendiri gitu, kayak gitu. Mantap. Terus kalau gini nih, apa sih namanya? Tadi kan lu bilang memang cukup lama ya untuk belajar itu ya, dan tadi sudah sedikit cerita lah terkait tentang permasalahan-permasalahannya. Nah, dalam prosesnya ini nih, lebih tepatnya mungkin saat ini ya, sampai setelah menjadi duta juga, dan bahkan dari sebelumnya, itu masalah yang timbul. Masalah yang timbul itu biasanya yang paling nyebelin itu apa? Yang paling nyebelin, gini, gue nggak mau mungkiri ketika gue bilang gue bisa ada di titik sekarang, insecure gue hilang lagi kan. Dan kadang memang insecure gue datang lagi Kin. Oke, berarti itu setelah kita challenge dan sudah sampai di depan itu, bahkan dia suka muncul lagi gitu ya? Betul banget. Itu adalah hal menurut gue hal tersulit yang untuk kita kalahkan lah ya. Apalagi kalau lo ada di circle yang tahun-tahunnya toksik banget, itu lu bakal susah keluar deh. Berarti lingkungan itu juga menjadi faktor ya? Betul banget. Dan gue di tahun 2019 juga gue ketemu orang-orang baru yang memang yang nggak toksik banget. Dia nggak mementingkan kayak setiap ketemu Dewi kok lo agak sedikit berisi ya gitu. Di tahun 2019 gue untungnya tidak menemukan teman-teman seperti itu. Sebelumnya gue menemukan teman-teman seperti itu. Dan itu pasti nyebelin banget. Sumpah banget. Itu bener-bener nyebelin banget. Kayak gue suka mikir sih, emang gak ada pembahasan yang lain apa ya? Maksudnya kayak, lo apa kabar, lo sibuk apa sekarang gitu, daripada lo ngomentarin fisik orang gitu tuh. Kayak gak ada gunanya banget sih. Kayak benar-benar ganggu apa di hidup lo gitu tuh. Iya, bahkan gue mau dikit cerita juga. Gue yang kelihatannya bodoh amat itu juga kadang merasakan hal itu. Iya. Benar. Tapi lu bisa keluar dari itu ya. Maksudnya cara lu untuk mengatasi insecure yang tiba-tiba muncul, lingkungan yang kadang tidak mendukung, itu gimana tuh? Nah, gue selalu jadi gini, lo harus punya teman yang gak toxic. Setiap gue ngerasa insecure, gue selalu bilang langsung ke temen gue, aduh gue insecure parah nih, aduh gue kayak gini deh gitu. Terus temen gue itu pasti dia selalu bilang, apa sih kalau misalnya lo ngerasa kayak gitu terus lo gak akan maju. Dan kayak oh iya benar, apa yang kata dia benar gitu tuh. Gue nggak boleh insecure terus nih. Menurut gue yang bisa jadi obat itu adalah teman dan orang-orang yang pikirannya tuh terbuka lebar, nggak masalah fisik mulu. Oke, berarti teman yang bisa memotivasi kita ya. Berarti faktor eksternal selain diri kita sendiri yang udah mau berusaha, juga harus ada faktor eksternal sebagai pendukungnya ya. Putus-putus lagi. Oke. Jadi kedengeran nggak? Tadi enggak, yang terakhir. Oke, ini. Jadi selain dari diri kita sendiri, berarti faktor eksternal seperti teman atau lingkungan itu juga besar ya faktornya untuk bisa mendukung kita. Gua harus keluar nih dari insecure. Iya betul sih Ken. Benar, mantap. Kadang gue juga suka begitu. Kalau gue kadang biasanya kayak orang yang berpotensi untuk nyebelin deh. Kalau gue ya. Iya, gimana. Aduh. Tapi itu. Oke, berarti tadi permasalahannya itu memang kadang insecure atau tidak percaya diri dengan hal-hal yang ada di diri kita itu tiba-tiba suka muncul sendiri. Bahkan yang notabene kita sudah
bisa keluar sebenarnya gitu ya. Tapi Iya, akhirnya betul dia banget. muncul lagi dan itu yang menjadi permasalahan terbesar yang Dewi rasakan Ini dalam putus-putus proses. lagi. Oke. Oh ya, putus-putus ya. Waduh. Iya. Ini dengar nggak nih? Halo? Iya. Oke. Aduh, mohon maaf ini putus-putus ya. Santai. Oke, keren lah. Kalau gue harus berusaha lagi nih. Maksudnya gue juga belajar banyak nih dari Dewi yang sudah melewati masa-masa itu. Dan akhirnya kita semua ya sebagai Sobat Memorian, pendengar podcast Ingatan Lalu juga harus bisa move dari hal-hal yang lagi booming nih. Itu insecure. Bener gak sih? Betul. Insecure ini lagi booming gak sih? Iya, betul. Insecure, quarter life crisis itu lagi booming. Iya, benar, quarter life crisis. Pokoknya masalah-masalah mental health itu menurut gue saat ini emang lagi booming. Dan kita sebagai anak muda harus melek sih masalah itu gitu kan. Benar. Karena banyak juga orang-orang yang masih kurang melek lah akan hal-hal kayak gini. Oke. Mantap. Ini padahal banyak nih tadi pertanyaannya. Dan sebelum gue kasih pertanyaan ternyata sudah terjawab pertanyaannya itu. Waduh. Ya, tapi nggak apa-apa. Semua It's gitu okay. kan. Gue jadi terbuka. Semoga teman-teman pendengar podcast Ingatan Lalu juga bisa move gitu ya dari permasalahan yang ada. Dan mungkin gini deh terakhir dikasih mungkin pesan untuk teman-teman yang pernah berada di posisi insecure itu. Jadi teman-teman yang berada di posisi insecure ini, Dewi sebagai orang yang pernah ada di posisi itu bisa kasih pesan gitu sehingga memotivasi dia juga. Oke deh. Nih, untuk teman-teman yang saat ini lagi merasa insecure, yuk coba bangkit. Coba challenge diri kita sendiri. Kalau misalnya kita terus-terusan insecure, kapan kita mau majunya? Kita harus ingat, hidup kita itu cuma sekali. Apa sih yang mau dihasilkan dengan diri kita kalau kita terus-terusan insecure? Insecure tuh bikin kita nggak berkutik kesana kemari. Suka-suka aja. Dan kayak kita nggak bisa ngelakuin apa-apa karena insecure gitu. Dan juga jangan mencoba untuk takut. Kita harus benar-benar bisa bangkit. Kita harus benar-benar bisa ngelawan itu. Jangan berfokus sama kekurangan kita, tapi juga kita harus cari kelebihan-kelebihan kita. Gue yakin sih setiap orang itu pasti punya kelebihan yang banyak banget, cuman kitanya aja nggak sadar. Kitanya aja yang terlalu melihat kekurangan kita sampai kita lupa kalau kita tuh punya banyak banget kelebihan yang bisa kita cari, yang bisa kita ambil, yang malah bisa menutupi kekurangan itu. Jadi coba bangkit dan berusaha untuk insecure dan berusaha untuk gak insecure maksud gue. Karena bagaimanapun kalau misalnya lo terus-terusan insecure, lo gak bakalan maju kemana-mana. Hidup itu kan pasti kita mau maju dong. Hidup itu pasti kita pengen punya achievement dong. Gak mau gini-gini aja kan. Jadi ayo kita coba bangkit sama-sama. Karena banyak juga sih motivasi-motivasi yang bisa kita dapetin, entah itu dari YouTube, buku, atau orang-orang yang benar-benar ada di lingkungan yang sehat, yang bisa membuka pikiran-pikiran lo untuk nggak insecure lagi gitu. Oke, itu mungkin Ki. Mantap. Terima kasih Dewi. Jadi gua ulangin singkat saja. Ayo kita bangkit. Putus-putus. Ya. Oh, putus-putus lagi ya. Aduh, jangan diputusin dong. Oke. Gue coba review lagi nih. Buat teman-teman semuanya, intinya adalah mari kita bangkit dan kita harus kenali diri kita, karena kita itu adalah manusia yang diciptakan penuh dengan potensi diri yang notabene kita belum tahu. Maka kita harus kenali diri kita sehingga kita tahu dan kita bisa mengalahkan insecure itu. Seperti itu ya Dewi ya. Iya betul. Dan satu lagi gini. Oke, satu lagi gini. Ketika mungkin memang
di satu porsi atau di suatu keadaan kita nggak bisa di keadaan itu. Jadi lo jangan berkecil hati. Misal di akademik lo ngerasa kayak kurang apa ya, kurang bahasanya yang enak apa ya, kayak kurang pinter gitu mungkin. Nah, lo ngerasa diri lo kurang pinter di akademi kampus, di akademi sekolah, lo ngerasa kurang itu, jangan berkecil hati. Karena gue yakin di keadaan yang lain lo lebih unggul dari mereka semua yang pintar di bidang akademik. Gue yakin. Oke, benar-benar. Siap, mantap, keren. Benar, gue setuju banget. Jadi memang diciptakannya manusia itu tidak semuanya diberikan hal yang potensinya ada di satu potensi yang sama, tapi berbeda-beda. Maka kita harus mencari diri kita itu ada di mana sih, gitu ya? Iya, karena tuh Tuhan menciptakan kita pasti sesuai porsinya. Oke. Iya kan? Mantap. Keberhasilan kita juga pasti udah ditetapkan sesuai porsinya. Tergantung kita mau berusaha atau enggak, ya balik lagi ke diri kita, gitu kan? Oke. Siap. Oke deh, semoga teman-teman podcast Ingatan Lalu bisa termotivasi dan bisa mengikuti langkah baik Dewi sebagai orang yang sudah berhasil keluar dari insecure ini dan bisa mencetak prestasi saat ini, mengabdi bahkan ya, menjadi duta anti narkoba Kabupaten Tangerang 2020. Oke, mungkin gitu aja Dewi ya. Iya, oke. Ini gua matiin teleponnya, nanti biar gue bisa closing dulu untuk podcast gue. Oke deh. Makasih Dewi. Makasih banyak ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa nge-hosting yang lain ya. Oke, wah ini kita harus kayaknya kalau misalnya podcast lu membahas tentang mental health itu seru juga sih, Kin. Oke, siap. Podcast Ingatan Lalu siap dalam segala isu-isu yang kekinian. Iya. Oke deh, thank you. Assalamualaikum. Oke, jadi begitu teman-teman. Semoga banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman Dewi. Dan kita juga harus bangkit. Intinya seperti itu. Bahkan sudah ditetapkan oleh Allah sebagai Sang Pencipta bahwa kita manusia diturunkan ke bumi untuk dijadikan pemimpin. Maka dari itu kita sebagai pemimpin harus bisa menyikapi dan memimpin diri kita sendiri. Itu aja. Nanti teman-teman yang punya atau mau bercerita bareng bersama podcast Ingatan Lalu, silahkan hubungi email kita di rumah.ingatanlalu@gmail.com atau ke IG @kindy_stop KINDY_STOP. Di sana bisa langsung nge-DM, bisa langsung cerita, dan kita insya Allah akan membuka dan saling berbagi ilmu dan pengalaman kita. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan bisa selalu melangkah ke depan. Gue Kindy dari Ingatan Lalu. Thank you.